Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sangat patut bersyukur kepada Tuhan kalau sampai saat ini kita masih bisa bernafas lega, kita masih bisa dapat makan makanan yang kita sukai, minum minuman yang kita sukai. Kita juga patut bersyukur sebab kita masih berkumpul bersama-sama dengan keluarga, atau kita masih bisa komunikasi dengan keluarga-keluarga kita yang mungkin jauh dari tempat kita tinggal sekarang ini. Yang berikut, kita juga patut bersyukur sebab kita masih dapat melakukan pekerjaan kita dengan baik. Kita juga patut bersyukur kita mendapatkan teman-teman yang baik di sekitar kita. Kita bersyukur sebab kita masih hidup. Sekalipun di sekitar kita virus pandemi corona ini masih terus berlangsung sampai saat ini, dan oleh karena virus ini telah banyak orang yang terpaksa harus meninggal lebih dulu. Terpaksa harus meninggalkan keluarganya lebih awal. Tetapi kita masih diberi kesempatan sampai saat ini. Bahkan ketika kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang sebentar saya akan bacakan untuk kita semua. Untuk semuanya ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Dan kita harus makin menghargai setiap kesempatan yang Tuhan beri. Ini semua dimungkinkan, dikerjakan oleh kasih Allah yang besar bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan mengasihi kita, Tuhan masih memelihara, melindungi kita, itu bukan karena kita sangat spesial dari orang lain, bukan karena kita juga memiliki kelebihan dari orang lain, bukan. Tapi semuanya ini dikerjakan oleh kasih Tuhan. Nah, nanti kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut nanti. Kenapa saya katakan bahwa kita ini hidup bukan karena kita lebih spesial dari orang lain atau lebih pintar menjaga kesehatan dari orang-orang lain di sekitar kita. Ya, kita sangat menjaga dan kita berhasil. Bukan karena itu. Tapi nanti kita akan lihat ya. Tapi lebih dulu saya akan bacakan firman Tuhan kepada kita yang terambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 10, judulnya Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi, dalam ayatnya yang ke-9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Jadi, apakah hanya kita saja? Tidak. Memang kalau dikatakan kita di sini karena Yohanes mengirim suratnya kepada orang-orang yang percaya. Jadi, orang yang sudah percaya kepada Kristus, merekalah yang memahami, mereka hidup oleh karena kasih. Itu sebabnya dikatakan supaya kita hidup. Tapi sebenarnya kasih Tuhan ini berlaku untuk semua orang. Berlaku untuk seluruh manusia.
Nah, nanti kita akan lihat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bentuk kasih Tuhan ini. Betapa hebatnya kasih Tuhan yang menyelamatkan ini. Nah, inilah yang kita bicarakan tentang salah satu sifat Allah, yaitu kasih. Ya, seperti sudah dikatakan tadi, Allah adalah kasih. Nah, ketika kita bicara Allah adalah kasih, maka kita sesungguhnya sedang berbicara tentang salah satu sifat Allah yang khas. Salah satu sifat Allah yang tidak terpisahkan dari dirinya. Jadi, kasih itu menyatu dengan dirinya sendiri. Kasih itu tidak bisa dipisahkan. Jadi, kalau kita bicara tentang Allah, maka segera kita berpikir bahwa kita sedang bicara tentang kasih. Dan kalau kita bicara tentang kasih yang tulus, kasih yang sesungguhnya, maka dengan segera pula kita berpikir atau kita segera berbicara tentang Allah. Sebab kasih dengan Allah itu nggak bisa dipisahkan. Ya. Jadi kasih ini adalah salah satu sifat Allah yang tidak terpisah dari dirinya. Atau bisa juga dikatakan bahwa kasih itu adalah salah satu kodrat alamiah Tuhan atau sifat moral yang dimiliki oleh Tuhan. Ini adalah salah satu sifat dasar yang dimiliki oleh Tuhan, di samping sifat moral yang lainnya, itu seperti kekudusan. Kekudusan Tuhan itu, Dia kudus karena memang Ia kudus. Dan kalau Ia kudus, kekudusan ini akan berlanjut terus, tidak bisa dibatalkan oleh manusia. Dan tindakan-tindakannya pun ini dikerjakan, dimungkinkan oleh karena kekudusannya. Demikian juga kemurahan dan kesetiaannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berdasarkan pemahaman ini bahwa Allah adalah kasih, maka kepada jemaat di Korintus dalam suratnya yang kedua, pasal 13 ayat 11, ia berkata bahwa Allah itu adalah sumber kasih. Ia menjelaskan bahwa Allah itu adalah sumber kasih. Sebab kenapa? Kasih itu berasal dari dalam diri Allah sendiri. Jadi kalau bicara tentang kasih, ya kasih yang murni, kasih yang tulus, itu betul-betul bersumber dari Allah. Dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenapa berulang kali tadi saya katakan kasih yang benar, kasih yang sesungguhnya? Karena kasih yang dimaksud di sini adalah kasih agape. Kasih agape artinya kasih tanpa syarat. Kasih yang tidak memiliki alasan. Jadi kalau Allah mengasihi kita, bukan, saya sudah katakan tadi, bukan karena kita memiliki kelebihan dari orang lain, tetapi karena Ia mengasihi. Kasih agape itu adalah kasih yang walaupun engkau tidak menghargai aku, walaupun engkau tidak menguntungkan aku, walaupun engkau tidak mengasihi aku, tetapi aku mengasihimu. Itu kasih agape, kasih tanpa syarat. Sementara kasih eros, kasih storge, kasih filia, 3 jenis kasih ini semua manusia punya. Semua manusia punya. Orang Kristen punya, orang di luar Kristen juga punya. Apalagi kasih eros. Aku mengasihimu, aku menerimamu, karena aku tahu ada sesuatu yang bisa aku dapatkan darimu. Ada keuntungan yang aku dapatkan. Ya. Jadi kalau bisa dikatakan eros itu adalah kasih karena. Sementara kasih agape itu adalah kasih walaupun. Nah, itu dia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, unsur kasih Allah pada manusia ini ada beberapa yang ada di dalamnya, ya. Jadi berdasarkan pengertian kasih ini ada beberapa unsur-unsur kasih Allah kepada manusia, yaitu pertama,
faktor kebajikan. Ya, kebajikan. Kebajikan ini adalah sebuah unsur mendasar dari kasih Allah, yaitu perhatian Allah bagi kesejahteraan manusia. Ia mengasihi kita bukan karena dia mendapatkan keuntungan dari kita. Tuhan gak untung apa-apa dari kita. Jadi kalau boleh saya katakan sebenarnya, kalau kita binasa juga sebenarnya Tuhan gak peduli. Tuhan gak dirugikan. Dan Tuhan juga tidak terlalu beruntung kalau kita menjadi percaya kepada Dia. Tidak. Semuanya itu adalah kepentingan kita. Kita percaya kepada Tuhan, kita yang menerima untungnya, bukan Tuhan. Kita juga menolak Tuhan, kita juga yang menerima ganjarannya, bukan Tuhan. Makanya tadi saya katakan salah satu unsur kasih Allah itu adalah kebajikan, yaitu perhatian Allah berkaitan tentang kesejahteraan kita. Ia tahu, Tuhan tahu, kita butuh keselamatan. Tuhan tahu kita butuh pembebasan. Tuhan tahu kita butuh jalan keluar dari persoalan yang begitu berat menekan kita. Tuhan mengasihi kita. Dan Ia membuktikan kasih-Nya itu kepada kita. Tadi di dalam ayatnya yang ke-9 dan ke-10, inilah bukti kasih itu, bahwa Ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal. Dan di dalam Yohanes dalam Injilnya, dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, dia berkata, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia itu sebenarnya lebih kepada manusia, sehingga Ia mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya jangan ada yang binasa. Sebab Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Tuhan mau supaya manusia itu selamat. Jadi kasih agape itu tidak mementingkan diri sendiri. Ia mengasihi kita karena Ia tahu kita butuh sejahtera. Kita butuh kedamaian. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan tahu. Itu sebabnya Ia mengasihi kita. Yang kedua, unsur yang kedua adalah kasih karunia. Allah dalam interaksinya dengan manusia bukan berdasarkan amal baik atau kelayakan manusia menerima kasih itu, tetapi berdasarkan apa yang dibutuhkan manusia. Jadi, kalau Allah mengasihi kita, Dia berinteraksi dengan kita, dengan manusia, bukan karena kita memiliki amal baik, bukan karena kita memiliki kelayakan, bukan karena kita layak untuk menerima Dia supaya Dia berinteraksi dengan kita, bukan. Tetapi karena kasih. Justru, Bapak Ibu, Allah itu menerima kita, Ia berkorban untuk kita ketika kita masih berdosa. Di dalam Roma pasalnya yang kelima, Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8, Alkitab berkata begini, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi justru Allah menunjukkan kasih-Nya itu ketika kita masih berdosa, bukan setelah kita sudah baik. Justru karena pengorbanan Kristus itu, kita menjadi suci, kita menjadi layak. Jadi saya katakan sekali lagi, ini kasih karunia. Bahwa Allah berinteraksi, Allah mau bergaul karib, mau bersekutu dengan manusia. Bukan karena amal baik, bukan karena perbuatan baik kita. Tetapi semuanya itu Ia tahu bahwa kita membutuhkan pertolongan. Ia tahu bahwa kita membutuhkan Dia. Allah itu sangat tahu bahwa kita butuh pengampunan. Unsur yang ketiga yaitu kemurahan. Kemurahan ini yaitu belas kasihan yang lembut dan penuh kasih.
Nah, jadi belas kasihan ini adalah bentuk belas kasihan. Ya, belas kasihan yang lembut dan penuh kasih kepada manusia. Allah itu penuh kasih, Allah itu berbelas kasihan kepada kita. Itu sebabnya Ia menolong kita. Ya. Contohnya, Allah itu berbelas kasihan melihat orang Israel menderita karena perbudakan di Mesir. Itulah yang mendorong Dia untuk mengutus Musa untuk menolong mereka. Jadi bukan karena orang Israel ini baik, ya. Di samping karena memang Tuhan terikat dengan perjanjiannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi ini juga karena Tuhan mengasihi, Tuhan peduli, Tuhan melihat penderitaan mereka. Itu sebabnya dalam Keluaran ketika Ia berbicara kepada Musa, Musa, aku telah melihat umatku sangat menderita, dan aku mau untuk melepaskan mereka. Jadi Allah berbelas kasihan melihat orang Israel, melihat kita, bahwa kita sangat membutuhkan pertolongan. Contoh yang kedua, kita ini sering sekali jatuh kasihan, membela orang-orang yang sering dibully, orang yang dihianati, orang yang disakiti, orang yang disingkirkan, orang yang terbuang. Kita ini cepat sekali jatuh belas kasihan. Dan tentu saja belas kasihan Tuhan ini jauh lebih besar dari belas kasihan kita. Mungkin saja kita jatuh belas kasihan karena kita berpikir, waduh, gimana kalau saya ada di situ? Bagaimana kalau keluarga saya ada di situ? Saudara saya dalam posisi itu. Itu yang mendorong kita untuk jatuh belas kasihan. Tapi kalau Tuhan, bukan karena Dia berpikir, wah, bagaimana aku ada kalau aku ada di situ? Tidak. Tapi kalau Tuhan berbelas kasihan karena Ia tahu bahwa manusia itu butuh pertolongan. Yang keempat, kegigihan. Kegigihan ini adalah kesabaran dan kesetiaan Allah untuk terus menolong manusia. Ia terus menolong, Ia terus berusaha menyelamatkan manusia. Bahkan setelah manusia jatuh dalam dosa, Ia berusaha menolong mereka dengan memberikan pakaian dari kulit binatang. Itu adalah pengorbanan pertama, saudara, karena kasih Tuhan kepada manusia. Meskipun manusia ini pada akhirnya diusir dari Taman Eden, tetapi Tuhan selalu berusaha bagaimana manusia ini kembali kepada rencana Tuhan yang semula. Apa rencananya? Manusia menjadi manajer atas seluruh ciptaannya. Manusia menjadi mitra Allah dalam mengelola bumi. Ya. Itu rencana Tuhan awal kepada manusia. Bahkan untuk memulihkan keadaan manusia, Ia memusnahkan semua manusia berdosa dan Ia menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Tetapi dari situ pun masih muncul manusia berdosa. Nah, Tuhan sudah terikat dengan janjinya kepada Nuh bahwa Dia tidak akan memusnahkan manusia dengan air bah lagi. Lalu apa yang dilakukannya? Ia memilih Abraham untuk menumbuhkan sebuah generasi baru yang memuji Tuhan, yang menyembah Tuhan. Itulah muncul orang Israel. Tetapi ternyata pada perjalanannya pun manusia kembali berdosa. Israel tidak menghidupi apa yang direncanakan Tuhan. Sampai pada puncaknya Allah sendiri datang menjadi manusia dalam wujud manusia yang diberi nama Yesus. Ingat, hanya Allah yang bisa jadi manusia. Manusia tidak bisa menjadi Allah. Ini yang harus kita pegang erat, ini yang harus kita pahami. Sekali lagi, bahwa hanya Allah, hanya Tuhan yang bisa jadi manusia. Manusia tidak bisa menjadi Tuhan. Nah, Tuhan gigih terus menolong. Manusia ini membutuhkan pertolongan dan Tuhan terus sabar, setia, terus berusaha untuk menyelamatkan manusia. Bahkan Ia mengorbankan dirinya sendiri.
Sejak jatuh dalam dosa, Tuhan terus berusaha, Tuhan terus mengingatkan manusia agar berhenti berbuat dosa. Namun, manusia bertobat sebentar, kumat lagi, berdosa, tinggalkan Tuhan lagi. Ketika hidup susah, teriak-teriak lagi manggil Tuhan. Nggak tahu bagaimana dengan saudara. Apakah saudara ada dalam posisi ini? Ingat, sampai saat ini Tuhan masih sabar. Nah, kalau dikatakan Tuhan masih sabar, artinya bahwa akan tiba waktunya semua orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan usaha Allah menyelamatkan manusia ini dibuktikan melalui waktu yang Ia berikan kepada manusia. Dalam 2 Petrus pasalnya yang ke-3, ayatnya yang ke-9, demikian. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Tuhan terus sabar sampai hari ini. Tuhan tidak lalai menggenapi janjinya. Ya. Janjinya apa? Untuk menyelamatkan manusia. Nah, sampai hari ini Tuhan Yesus belum datang. Ya. Tetapi waktu kesabaran Tuhan ini, kalau Tuhan sampai sekarang Dia belum datang, itu bukan karena Tuhan lalai, tetapi karena Ia memberikan kesempatan bagi manusia untuk bertobat. Ayat yang ke-15 dari 2 Petrus 3 itu, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Jadi, kalau Tuhan belum datang sampai saat ini adalah kesempatan bagi kita. Tuhan sudah sedang memberikan waktu kepada manusia, kepada saudara, kepada saya, untuk bertobat, untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Supaya apa? Supaya kita layak diselamatkan. Jadi saya ulangi sekali lagi, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Kalau sampai saat ini kita masih hidup, anggaplah itu sebagai kesempatan untuk selamat. Ya. Kalau kita masih hidup, dan Tuhan Yesus belum datang, itu semua karena Tuhan sedang memberikan kita kesempatan. Bapak Ibu, kedatangan Tuhan itu bisa dalam 2 bentuk. 1, kedatangan Tuhan secara pribadi. Kedatangan Tuhan secara pribadi itu artinya ketika setiap orang meninggalkan dunia ini, dalam pengertian orang meninggal. Nah, sekarang ini orang meninggal tidak harus sakit, tidak harus tua orang baru meninggal. Tapi anak-anak masih muda, sehat sekalipun bisa meninggal tiba-tiba. Nggak ada yang tahu. Jangan terlalu yakin bahwa saudara masih bisa hidup sampai besok. Belum tentu. Ya, hanya Tuhan yang tahu. Yang kedua, kedatangan Tuhan secara universal. Artinya seluruh dunia tahu bahwa Yesus datang. Ya. Itu sebabnya mari kita gunakan waktu dengan baik. Oleh sebab itu, sebagai respon kita atas kasih Tuhan yang besar ini, kita harus mengambil langkah-langkah yang tepat sesuai dengan petunjuk Tuhan. Jadi langkah yang tepat, respon yang tepat itu bukan menurut kebenaran kita, bukan menurut pengertian kita, tetapi langkah yang tepat itu adalah sesuai dengan petunjuk firman. Ya. Jadi Tuhan ini memberikan jalan, Tuhan ini memberikan peluang semua manusia selamat. Dan kita harus respon. Dan yang merespon, itulah yang akan mengalami selamat. Yang pertama, respon yang pertama, yaitu pergunakan waktu yang ada untuk bertobat. Di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15 tadi, di situ dikatakan, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Kemudian dalam Efesus pasal 5 ayat 16, dia berkata, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat.
Jadi, mari kita pergunakan waktu yang ada ini supaya kita bisa selamat. Sebab dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 disebutkan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasai diri supaya dapat berdoa. Kesudahan semuanya sudah dekat. Budaya manusia dekat, kesenangan dunia ini sudah dekat waktunya. Ya. Mungkin juga waktu manusia hidup juga kesempatan untuk meninggalkan dunia ini mempertanggungjawabkan semua yang dilakukannya sudah dekat. Jadi pergunakan waktu yang ada untuk selamat, untuk bertobat. Mari kita menyelaraskan hidup kita dengan firman. Jangan firman yang menyelaraskan diri dengan kita. Kita yang harus hidup sesuai firman. Jangan paksa Alkitab mengikuti dan melegalisir perbuatan-perbuatan kita. Yang kedua yang harus kita lakukan, sama seperti dalam Efesus tadi, Efesus pasal 5 ayat 15. Perhatikanlah dirimu dengan seksama. Jangan seperti orang bebal, tetapi jadilah seperti orang arif. Kemudian di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 16, Paulus berkata kepada anak rohaninya Timotius, perhatikanlah dirimu sendiri dan perhatikan ajaranmu. Sebab dengan demikian engkau menyelamatkan dirimu sendiri dan juga orang-orang yang mendengarkan engkau. Perhatikan hidup kita, perhatikan ajaran kita, perhatikan perbuatan kita, apakah sesuai dengan petunjuk Tuhan atau tidak. Kalau sesuai petunjuk Tuhan, maka percayalah, kita pasti akan selamat. Kita terpelihara, kita terlindungi. Yang ketiga yang harus kita lakukan, di dalam Roma pasal 11 ayat 22, di situ dikatakan, perhatikanlah kemurahan Tuhan dan juga kekerasannya. Jadi jangan hanya terus berpikir Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh kasih, yang kita berdosa apapun, yang penting mengaku dosa, menggunakan ayat di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, Tuhan itu setia dan adil. Kalau kita mengaku dosa kita, maka Ia akan mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Jangan menggunakan ayat itu sebagai alat legalisir untuk kita berdosa. Di dalam Roma nanti, Paulus berkata, apakah kita menggunakan kemerdekaan ini sebagai kesempatan untuk berdosa supaya kemurahan Tuhan makin besar? Oh, bukan. Kita tidak boleh menggunakan kemurahan Tuhan ini sebagai kesempatan untuk berdosa. Selanjutnya dia berkata, perhatikan juga kekerasannya. Artinya bahwa Tuhan itu tegas, Tuhan itu adil. Setiap pelanggaran pasti ada ganjaran. Setiap pelanggaran pasti ada hukuman. Jadi jangan hanya memberi perhatian kepada kemurahan Tuhan. Kalau saudara kita hanya memberi perhatian kepada kemurahan Tuhan, waduh, kita akan berbuat dosa sesuka-sukanya. Kita lupa bahwa ada ganjaran. Ada ganjaran. Perhatikan itu. Perhatikan kemurahan Tuhan dan juga kekerasannya. Kemudian kembali kepada yang 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 8 tadi. Ini poin yang keempat. Apa yang harus kita lakukan sebagai respon terhadap kasih Tuhan yang besar ini? Miliki kasih seperti kasih Allah ini. Saya sudah katakan tadi, kalau kita mengatakan kita orang yang mengasihi Tuhan, dan di dalam diri kita ada kasih Tuhan, maka ini harus nyata. Sebab kasih itu bukan kata-kata, kasih itu bukan hanya dalam pikiran, bukan hanya dalam hati. Sama seperti iman, bukan hanya dalam pemahaman, tetapi kasih itu harus nyata dalam perbuatan. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 tadi dia katakan, siapa yang mengatakan mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, tetapi ia membenci saudaranya, sesungguhnya ia penipu. Kasih itu harus nyata dalam perbuatan. Kasih itu harus nyata dalam prakteknya, bukan hanya kata-kata. Jadi ini respon kita.
miliki kasih, miliki agape, seperti agape yang dimiliki oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Allah itu kasih. Tetapi manusia, termasuk orang-orang yang sering sekali menyebut diri mengerti Allah, tetapi jika tidak taat kepada firman, ya, mereka akan lebih menonjolkan eros, menonjolkan kebenaran sendiri. Dan yang tidak sepaham dengan mereka, pasti mereka akan mengatakan orang ini pasti masuk neraka. Kenapa? Karena mereka berdiri atas pemahaman mereka sendiri. Ya. Jadi orang yang memiliki kasih agape itu, ia akan mengasihi semua orang. Dia tidak akan mudah mengutuk orang. Dia tidak akan mudah memvonis orang pasti masuk neraka. Justru dia akan berdoa ketika dia menemukan orang-orang yang kelihatannya sedang menuju ke neraka. Dia akan berdoa, dia akan bergumul, memohon kepada Tuhan bagaimana orang-orang yang sedang dalam perjalanan menuju neraka ini dapat kemurahan Tuhan. Jadi Allah itu kasih, maka kita para pengikutnya juga wajib memiliki kasih yang sama. Allah itu agape, dan agape itu harus nyata dalam hidup kita. Kita percaya kepada agape, kita mengikuti agape. Maka sekarang mari kita buktikan agape itu dalam praktek hidup setiap hari. Kalau itu kita sudah kerjakan, itu kita sudah jalankan, maka percayalah kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, kiranya hati kita terus tergugah dan iman kita tergugah sehingga iman kita bertumbuh. Iman kita bangkit dan kita siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengajaran firman-Mu kepada kami saat ini. Kami diingatkan bahwa kami menyembah Allah yang adalah kasih. Maka kami juga harus memiliki kasih yang sama. Kami berkata kami mengasihi Tuhan. Dan kasih kepada Tuhan itu hanya bisa dibuktikan dengan kasih kepada saudara yang kelihatan. Kasih itu bukan dalam kata-kata. Kasih itu bukan hanya dalam hati. Kasih itu bukan hanya dalam iman. Kasih itu bukan hanya dalam pikiran ternyata. Tetapi kasih itu harus nyata dalam tindakan nyata. Dalam lingkungan sosial kami, kasih itu harus nyata. Dengan pertolongan Roh Kudus, dengan pertolongan-Mu, kami akan mampu melakukan tuntutan firman-Mu malam hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.